Wetuna nawak narampu bangkuna na patadangi alona na bitta. Kada Muhammad, yako yesoe wattako ni galo mewaiko. Si padua mi ifatadang itu ni bangku alona. Maka dia nabitta Allah fongala ta'ala. Magi na fawi nabitta kalimat Allah tenre limana daksur. Magdanda ibangkungi. Tapanale nabitta bangkungi na patadato si kalau na daksur. Ito si ko yampat tako ni gatolo mewaiko. Degaga Muhammad, kota neko madam pengka. Maka dia nabitta ale bangkumu. Ajak mau apa korofemang. Itu begitu mudahnya nabitta memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Nanti guru Imam Syafi'i, kalau mau mati husnul khatimah, selalulah berbaik sangka. Husnusan, jangan suusan, selalu berburuk sangka. Untuk melebihkan ke hadir seorang ulama besar, Andri Guruta Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang biasa dikenal dengan Imam Suyuti, penulis tafsir Jalalain dan menulis lebih 600 kitab. Salah satu kitabnya yang berjudul Al-Hawi lil Fatawa. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ditanya, apa hukumnya maulid? Apa hukumnya peringatan maulid? Ini As-Suyuti yang ditanya. As-Suyuti mengatakan maulid itu bid'ah hasanah. Karena ada orang tidak mau membagi bid'ah. Pokoknya semua bid'ah dalalah dan masuk neraka. Kalau begitu banyak sekali. Termasuk yang kita pakai ini bid'ah. Tidak ada sama Nabi. Bahkan Al-Quran itu, Al-Quran mushaf Al-Quran yang kita pakai ini bid'ah. Karena tidak ada mushaf seperti ini pada zaman Nabi. Belum dibukukan. Masih ditulis, kalaupun ditulis hanya pada kelapa kurma atau batu. Nanti dibukukan pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan disatukan dalam mushaf Utsmani pada zamannya Utsman bin Affan. Jadi kalau tidak mau mengatakan ada bid'ah yang hasanah, Al-Quran pun itu bid'ah. Membaca mushaf itu bid'ah. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan maulid bid'ah hasanah, yang melakukannya dapat pahala. As-Suyuti yang mengatakan itu. Dan tidak ada dalam maulid bertentangan dengan syariat agama. Tadi kita lihat baca Quran. Siapa yang mengatakan baca Quran itu bid'ah dan kesesatan? Setelah baca Quran, biasa orang salawatan. Baca salawat. Siapa yang mengatakan baca salawat itu bid'ah? Biasa dalam maulid orang mendengarkan sejarah Nabi, mendengarkan ceramah. Siapa yang mengatakan mendengarkan ceramah itu bid'ah, kesesatan? Biasanya kalau ada orang maulid, angkat telokna, angkat sokokna. Apa tujuannya? Lo ianre, lo tuya bagian. Siapa yang mengatakan menjamu tamu itu bid'ah? Siapa yang mengatakan menjamu tamu, memberi makan kepada orang, memberi oleh-oleh kepada orang yang datang itu bid'ah? Jangan lihat terusnya. Tapi ini mau dimakan, mau dibagikan kepada orang yang datang. Tidak ada yang bertentangan dengan dasar agama kita. Semuanya punya dalil. Itu yang mengatakan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau ada lagi yang protes peringatannya
Dia mau maulid, tapi pengajian maulid, bukan peringatan maulid. Yarona bitta wattuna lattu ko Madinah, sampai di Madinah, dia dapatkan orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, hari Asyura. Ditanya orang Yahudi ini, kenapa puasa 10 Muharram? Dia mengatakan hari ini hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Maka kami bersyukur, kami bergembira hari ini, kami berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, ana ahakku minhum bi Musa. Ana ahakku minhum. Saya lebih berhak terhadap Musa dibanding mereka. Ana ahakku bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Musa dibanding mereka. Maka Nabi setiap 10 Muharram, hari Asyura, dia berpuasa memperingati kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Nabi melakukan peringatan kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Kalau kemenangannya Musa diperingati setiap tahun, kenapa kelahiran Nabi Muhammad yang sebagai rahmatan lil alamin tidak bisa diperingati setiap tahunnya? Kalau tidak mau, peringatannya lagi yang diprotes. Tapi tidak usah dipermasalahkan itu. Ya, yang mau bermaulid silahkan maulid, yang tidak mau silahkan tidak maulid. Yang penting jangan saling mencela. Atau melebihkan ke hadir, dulu Imam Al-Jazuli, seorang ulama besar. Yaro Imam Al-Jazuli penulis kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Engkeneng-kana laleng Imam Al-Jazuli melakukan safar, di tengah perjalanan habis bekalnya. Capui werenuna. Di padang pasir itu susah mencari air. Lo imas sempaja dia gagawai, tapi harus dulu mencari air. Akhirnya dia menemukan sumur, tapi tidak ada timbanya. Bingung. Engkasi sumur ilolongan, de si gaga faserona. Pada miko de gaga, malamu lo yawa. Si kumua bingung na Imam Al-Jazuli, tiba-tiba datang seorang gadis. Ada yang mengatakan gadis itu adalah Rabiatul Adawiyah. Gadis itu kemudian mengatakan, Syekh, kenapa di pinggir sumur itu? Dia mengatakan, saya mau ngambil air, tidak ada timba. Lalu gadis perempuan itu meludahi sumurnya, min ri'waina loyasa. Apa yang dibaca anak perempuan itu hanya bersalawat kepada Nabi, kemudian nami cuy robunge min ri'waya loyasa, sampai limana mani Imam Al-Jazuli timpa-timpai najene. Maka ada Imam Al-Jazuli korona makun, bagaimana bisa seperti itu? Ini ulama besar. Heran dengan apa yang dilakukan gadis itu. Bagaimana bisa seperti itu? Lalu anak gadis itu mengatakan, saya juga tidak tahu. Tapi kalau amalan saya sejak kecil diajarkan oleh orang tua saya memperbanyak salawat. Tidak pernah saya tinggalkan setiap hari ribuan kali bersalawat kepada Nabi. Mungkin keberkahan itulah saya baca salawat, airnya bisa naik ke atas. Mendengarkan penjelasan anak gadis itu, keramanya muncul dengan banyaknya bersalawat, maka kembali Imam Al-Jazuli menulis sebuah kitab yang kemudian diberi judul Dalailul Khairat, yang isinya hanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tulis salawat, isinya bermacam-macam salawat pujian kepada Nabi yang dia tulis. Setelah selesai bukunya, Imam Al-Jazuli kemudian membentuk majelis
majelis. Ada waktu pertemuannya, setiap minggu dia kumpul. Bahkan ada yang mengatakan jumlah anggotanya itu kurang lebih 20.000. 20.000 orang jamaahnya. Kumpul. Apa yang dia lakukan? Cuma membaca Dalailul Khairat. Itu saja. Kumpul bersama, baca Dalailul Khairat. Lalu ulama-ulama yang anti seperti itu pada waktu itu mengatakan Imam Al-Jasuli ahli bid'ah. Tidak pernah pada zaman Nabi dibaca Dalailul Khairat. Maka Imam Al-Jasuli memang, nah saya yang buat itu Dalailul Khairat. Tidak ada pada zaman Nabi. Tapi yang ada perintahnya dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Isuroki mega masalawa wa korangi. Hadisana nabi tasurotoki mega masalawa. Makanya saya kumpul orang baca Dalailul Khairat karena isinya Dalailul Khairat salawat kepada Nabi. Kalau dia baca Dalailul Khairat, berarti dia banyak salawatnya. Itu tujuannya. Nah, sesi bidah, papadoko nominaita. Dia naita lisana bahwa dia mau memperbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa harus kumpul-kumpul orang? Maka Imam Al-Jasuli dena fada samana sahabat isi basamata maku kue. Ya sahabat ko yakadaiwi mapakwe pasti na fegau ni. Tidak banyak halangannya, tidak banyak kesibukannya. Ia makukwe madodot toni tepat na tawe megatona kesibukannya. Makanya supaya termotivasi kumpulkan dia baca Dalailul Khairat supaya bersemangat bersalawat kepada Nabi. Nah sesi bidah. Apa yemi robang? Tidak ada pada zaman Nabi. Itu saja. Dia tidak lihat apa isinya. Sama tadi maulid. Mereknya saja dia lihat. Tidak ada. Tapi dia tidak lihat isinya itu apa. Itu Imam Al-Jasuli ketika dia meninggal dunia. Kebetulan kuburannya dekat sungai. Selalu longsor. 3 tahun setelah kematiannya. Maka kuburannya mau dipindahkan di belakang masjid. Digalilah kuburannya 3 tahun ini. Jangankan jasadnya, kain kafannya pun tidak termakan tanah. Allah buktikan kepada mereka yang selalu menuduh ahli bid'ah bahwa beliau orang yang dirahmati oleh Allah. Tanah pun tidak memakan jasadnya. Itu nari sartu makade bid'ah. Maka ada magatoro alena. Inilah, jadi kita perlu melihat, jangan selalu tidak pernah, tidak ada bid'ah. Itu terlalu sempit kalau seperti itu. Melebihkan ke hadir, saya diberikan amanah untuk memberikan hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia pilihan, manusia istimewa. Kita bisa melihat dulu nurnya Nabi Muhammad SAW diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Bahkan ketika diciptakan Nabi Adam itu, maka nurnya Nabi tak dimasukkan dalam diri Nabi Adam, dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nur ini kemudian berpindah dari Nabi Adam pindah ke istrinya ketika dia mengandung anaknya yang ke-41. Apa yaitu Nabi Adam Hawa, pindah ke Hawa. Hawa itu 21 kali hamil, anaknya 41. 20 kali kembar, 1 yang sendirian.
Jadi asal jaji anak-anak laki-laki perempuan itu 20 kali. Berarti 40. Aja tamat saya lang ibu-ibu, kada baik. Manangka mana hawe ke 20, 40 anak-anak. Dan memang Hawa itu besar. Dalam sejarah itu 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Memang besar. 60 hasta. Dan ada riwayat itu mengatakan kita nanti masuk surga seperti itu. Kembali seperti itu. Jadi ya bicu-bicu aja mau tuh 5 sara, mau lopong waki matu. Nah, ya rumah panci matandre matoki matu. Ya. Itu kita mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Dan kita bisa kembali seperti itu. Jadi 20 kali kembar 41 anaknya. Ya, hamil ke-21, anak yang ke-41 itu berdiri sendiri, namanya Sis. Itulah Nabi Sis alaihi salam. Dan nurnya Nabi tak pindah dari Hawa pindah ke Nabi Sis. Dari Nabi Sis ini berpindah ke keturunan-keturunannya sampai ke Nabi Idris alaihi salam. Pindah dari Nabi Idris, pindah ke keturunan-keturunannya sampai kepada Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya beberapa anak, tapi Nur itu pindah ke Sam bin Nun. Pindah turun-turun ke bawah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Tapi Nur itu pindah ke Nabi Ismail alaihissalam, bukan ke Nabi Ishak. Nabi Ishak itu yang naruh turangi nabi-nabinya Bani Israel sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nur itu tidak pindah ke situ, tapi pindah ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sampai 30 generasi, akhirnya sampai ke Abdullah, Aminah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan nurnya Nabi Ta sampai muncul ke Nabi. Itu Nabi Ta luar biasa. Makanya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan, salah satu keistimewaan nasabnya Nabi Ta, mapamulai ambokna, si bawa indokna, dan kakek-kakeknya, neneknya, boleh riambo, boleh irindo, sampai ke Nabi Adam, tidak satu pun yang pernah bersinah. Semuanya melalui pernikahan yang sah. Itu Allah jaga nasabnya Nabi Ta. Dan orang tuanya itu Nabi Ta, orang-orang saleh semua. Orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melebihkan kehadir. Itu Rasulullah. Manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Adam itu menikah dengan Nabi melulu dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan Hawa, sebelum menyentuh Hawa, kamu boleh menyentuh Hawa dengan halal, tapi bayar maharnya. Apa maharnya? Baca salawat kepada yang punya nama di aras itu. Karena Nabi tak sudah ada namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis di tiangnya aras. Baca dulu salawat kepada yang punya nama itu. Maka diajarkanlah salawat sallallahu ala Muhammad. Ini salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Andre Guruta Umar Al-Hafiz mengatakan, siapa yang banyak membaca salawat Jibril ini, anak muda yang ingin ada pasangannya, maka insya Allah akan diberikan pasangan. Banyak membaca salawat Jibril itu. Ya, jajanan to joka kosan roy suroki cemeki. Ya, cemeki maka dari barat tak buka ifarukusan nah. Baca salawat Jibril. Perbanyak itu dan istiqamakan setiap hari. Orang baca salawat Jibril itu 70 rahmat akan terbuka. Salah satu di antaranya orang cinta kepadanya, yang membencinya hanya orang-orang munafik. Nah itu yang banyak bersalawat Jibril.
Orang yang salawat Jibril itu akan dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan pintu rezekinya. Itu. Kemudian ada yang istimewa. Siapa yang istiqamahkan salawat Jibril, dia akan bermimpi bertemu dengan Nabi. Salah satu cirinya penghuni sorga itu mimpi bertemu dengan Nabi. Ya. Ada orang dari Syria datang kepada Nabi. Orang Syria datang ke Nabi tak. Ya Rasulullah, bapakku sudah sangat tua, tidak bisa melakukan perjalanan. Dan matanya buta. Tapi dia punya keinginan lo ladde imewai siruntuk surona fong Allah Ta'ala. Dan dia mau melihat Nabi. Itu susahnya. Awak tahu buta. Kalau mite Nabi tak. Nah, itu susahnya. Tapi ternyata ya tutu buta yang kita mato. Ya kok katulu-tului. Dia bisa melihat dalam mimpi. Nabi mengatakan mudah saja itu. Kalau dia mau bertemu dengan saya dan mau melihat saya, caranya perbanyak salawat Jibril. Dia akan melihat saya dan bertemu dengan saya. Ternyata betul bertemu di dalam mimpi. Bahkan ada kalimat yang disampaikan Nabi dalam mimpinya, kemudian disampaikan kembali kepada Nabi. Nabi mengatakan betul apa yang dia ucapkan itu. Itu melebihkan ke hadir. Itulah maharnya ketika Nabi Adam dinikahkan dengan Hawa. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia luar biasa yang sebelum Nabi Adam memang nurnya sudah ada. Makanya ini yang kita peringati malam ini, kita mau mengagungkan, menumbuhkan kecintaan kepada beliau, karena yang cinta, yang memuliakan Nabi Muhammad akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencontoh Nabi Muhammad, dia akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, ya koloko na foji fuang Allah Ta'ala fattabi'uni, akaciri nak nasa nabita sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa akhlaknya Nabi yang saya mau sampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia hijrah ke Taif. Dia hijrah ke Taif, dilempari dengan batu sampai mak darah-darah ajena. Mak darah-darah ajena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nama darah-darah ajena Nabi datang malaikat menawarkan pertolongan. Muhammad, komakada ko akka ibulu fagapai wisinin na yaronange furewe pediri ko rempek ko gau bawa ko. Saya angkat gunung ini. Saya musnahkan semua orang-orang Taif itu. Nabi mengatakan, ajak. Ya, ajak. Yemina faku karo nasabak dene seka. Yakoce matepe alena anak nafah. Yakoce matepe anakna apona fah. Yakoce matepe apona anak nafah pona dan keturunan-keturunannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Fuang tiruangi kasih wawaku yemina faku karo nasabak dene seka. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari di sini? Petik untuk kita semua. Ternyata yaitu Nabi tidak pendendam. Tidak suka membenci. Mana sana-sani silalona irempeki batu. Dia sudah bisa membalas. Tapi dia tidak mau membalas. Tidak pendendam. Bahkan biasa tingkalinga riwayatnya da'sur. Wetuna nawak narampu bangkuna na patadang yalona nabita kada Muhammad yako yesoe wattako ni galo mewaiko si paduami ifatadang itu ni bangku alona maka dia nabita Allah fongala ta'ala magi na fawi nabita kalimat Allah tenre limana daksur madana ibangkunge
Tapanale na bitta bangkungin na patada tosi kalau na dasur ya tosi ko yampat tako ni gatolo mewai ko. Degaga Muhammad kota ko madam pengka. Maka Nabi tale bangkumu ajak mau apa korfemang. Itu begitu mudahnya Nabi tak memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Pemaaf, tidak pendendam. Ya di biasa bicara sialat tulat tumi di tokana mana sama karena fo muaga tawe apa makara ni pura dewa dampeng kolino akhirat pito makara tokiha makara ki mode tafawi makara toki karena urusan dengan manusia ketika tidak diselesaikan pasti akara-karang. Ya. Urusan dengan manusia. Jadi itu keurusan dengan manusia tidak bisa sujud di sajadahnya, bertaubat sambil menangis. Wang adam pengekat dosaku, hurai wakada yanu, maka di Allah Ta'ala bukan hak saya memaafkan itu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Wang tadam pengekat dosaku, hurai wala tanahana yanu, melau tobat dina falesui tanai, dena jaji ko dena puraki makara-kara sorry mondri. Selesaikan dengan yang bersangkutan itu. Namo siaga to sampajangi ki komate ki Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Tapi dosamu dengan manusia urus sendiri. Odena selesai kolino, dia mesti dampe-dampeng di pengadilan na Allah Ta'ala kalian akan berperkara. Tidak bisa selesai itu. Makanya Nabi itu tidak suka membenci. Bahkan dia pesan ke Aisyah, aku lo kau matinro, adam pengememen ya salah nate nampak kau matinro. Pesannya Nabi jangan memberatkan dirimu, ajak mutari matana TV-mu. Perjalanan itu panjang, menderitalah orang-orang yang berat bawaannya. Perjalanan panjang, perjalanan rufatawe di alam barzah, alam kubur. Kemudian yaumul nanti di saat kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul misan, baru ada aletengi siratal mustaqim. Setelah itu ada yaumul jasa, apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Perjalanan panjang, yakomatana itiwita maresaki matu. Betul di mega kara-karata maresaki. Namo cocok ki apalagi kono salami mana yonro. Coba gare kono dino. Kome galada yeo makara-kara tuli yobi ni lo fangka jenni. Asoso detona to matin rosso salatoni jama-jamange. Ya, mangga resana. Apalagi kalau di padang mahsyar panjang persoalan kita. Makanya Nabi tak adam pengen ya tasalante barat dia mega kara-karamu matu. Nampan itu tahu tulima dampeng ya atas salah natawe Allah juga mudah memaafkan kesalahannya. Ya pokok caki madampeng itu hak kita. Itu hak kita. Tapi ko cako madampeng itu tawe maka di Allah Ta'ala ko catoka madampeng ya atas salahmu matu. Apa dia itu gak tahu dia salahna? Dia itu gak kekuranganna? Maka ko iko balik magat tetoko. Maka itu hak saya terserah itu hakmu. Tapi hak nato matu Allah Ta'ala catoka madampeng ya atas salahmu. Makanya itulah teladan dari Nabi. Jangan membenci, jangan dendam, maafkan kesalahan orang, selesaikan masalahmu di dunia. Itu Rasulullah SAW. Bahkan dulu cucunya Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak-anak Fatimah, pengulutta Husain, apolan sunnah Nabi SAW, mati terbunuh di Karbala, dibantai. Satu orang berhadapan dengan ratusan pasukan dibantai di Karbala. Yarwatuna Yuno Husain dipenggal kepalanya. Ifatane ki tengana tawe itu do matana. Yarulunna ya ala fajo ulunna Husain di Karbala. Dan waktu itu ada satu putranya yang selamat. Namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini cucunya, anaknya Husain yang selamat. Kenapa selamat? Malah ila sana. Dia sudah menghunus pedang mau membela bapaknya, tapi kau makan de imaranai.
Kade maranai, tapi dia bisa menyaksikan semua peristiwa pembantaian ayahnya. Itu Ali Zainal Abidin. Dan setelah peristiwa itu puluhan tahun, ternyata sudah aman. Ya, Ali ini anaknya Husain hidup di Mekah. Tiba-tiba yang pernah membunuh bapaknya, membantai bapaknya, datang ke kota Madinah. Dan yang paling parahnya, bolana Ali Zainal Abidin nonroy mak beni. Bayangkan, bolana Ali Zainal. Hidup madeceng dilayani seperti seorang raja 3 malam bermalam. Ivanre ilayani itetengi yaleng wai aga. Iero tumpunengi Husain, dia merasa nule deni seka iya nanae. Kayampune ambokna. Lo imat de engkau unta natiwi ifanoi teke aga-aga. Yaleng aga-aga ko fangulutta Ali Zainal Abidin. Jadi dia nule perangi. Karena dia melihat luar biasa ini. Fapakalabi na yewe Ali Korea luar biasa akasingan na. Dia nule perangi na padangi Ali. Dek memang gamisaka. Dek memang gamisaka. Aga nafo Ali Zainal Abidin. Bah wisaki. Wajahmu tidak pernah saya lupakan. Sejak di Karbala sampai hari ini. Nah, artinya wisang makada iko mami ambokku. Wajahmu tidak pernah saya lupakan. Sejak di Karbala sampai hari ini. Maka dia rotawe, kenapa paling kamu berbuat seperti ini? Aga nafau Ali Zainal Abidin. Itulah kami, cucunya Rasulullah, yang diajarkan untuk tidak membenci, tidak pendendam, memaafkan orang sebelum minta maaf, dan memberi tanpa pandang bulu. Inilah kami dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa atau melebihkan ke hadir. Maka ini yang harus kita contoh. Dek pana maga tu si benci-benci na dek pana manasa. Hanya beda pilihan, beda pendapat. Si benci nih, sahabat-sahabatnya Nabi itu biasa beda pendapat. Tapi dia nasi benci tina. Beda pendapat tapi dia nasi direngati. Ya, ini yang harus kita jaga. Karena kumafadi atiki majaatiki masola ngatita tidak bisa connect dengan Allah, maja jaringanna. Kenapa hatinya rusak? Ya, tidak bisa berhubungan dengan Allah. Hati yang kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Ini yang perlu kita jaga. Itu satu contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari batu di Taif, bisa membalas, tapi dia katakan jangan. Dengan mudah dia memaafkan orang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa? Ini kita melangkah pada sifat yang kedua yang bisa kita lihat di peristiwa ini. Ternyata Nabi itu selalu berpikiran positif. Yemina fakku karona sabade naiseka. Coba. Nampi Nabi tadena mafaddiati. Tidak dendam. Karena selalu berpikiran positif. Yemina fakku karona denaiseka. Dena makasipahana. Bene nafahaka. Pomusuro metauto. Ini yang harus kita contoh atau melebihkan ke hadir. Yakuat dimofi fakkalu lau tau ifakkalu lau tawi. Ajak naiti makkalu lau bio. Yero idi apa selalu negatif pemikirata. Coba saya kasih contoh. Yakko hidup paki sahabat tak mita nampak tu si runtu. Macawa ki na dia nama macawa. Yakko makasing yakko to negatif meto pikiran na. Maka dia pahana maga sogiran na sombol lada ni. Coba nafak kalu lo bioi. Tapi benne ifak kalu lo tawi maka de nule de na itaka. Yare ga maka daki nule kasih malopo masalahnya ya sahabat gue. Apa manang kadek nemula nule macawewe. Macawa na nule macawe. Berarti mungkin ada masalahnya yang besar. Sehingga tidak muncul kebencian.
Yang muncul kebencian itu karena langsung arahnya negatif. Coba ya riolo toma tuata. Waktu ta masih sekolah ya toma tuata ro madodo sekolahna. Tapi makasing ya pikiranna selalu ke yang positif. Ya kolesu ki pole sekolah ewe toma pisa maka dai gasa kak ko sekolah. Mataru toma tuata tambahin ngaki. Maka dai ikom itu salah nagasa ko gurumu. Desta ga guru lorang imaja anak guruna. Ikom itu salah. De gaga guru lorang imaja anak guruna. Kalau orang mau tuma dece na fakuko tu. Coba toma tua tariolo. Tapi sekarang banyak orang tua ya kolesu mapis teng anak-anak maka de gasa kak ko sekolah naseng. Dafa kasiri kak gurumu ko tuma apa itu. Matu tojok kaki gurumu. Nah, coba. Nasabak tuli negatif meter akalana. Nasa si fakasiri. Mana kaya fakasiri kina guru na tugasa iya. Nasa ki fakasiri. Bahkan nasa sedang kayak dia nang kugasa anakku manang kalian na logasa. Maka itulah yang jadi masalah sekarang. Nabi ta mengajarkan kita berpikiranlah yang positif. Andri Gurutta Al-Imam Syafi'i berpesan, nigi tau melo mati na capuri deceng. Mau mati husnul hatimah, selalulah berbaik sangka. Biasakan berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Kau kan apa tujuh ki pong Allah Ta'ala. Kami deceng ya nafaku kak pong Allah Ta'ala. Ya. Berbaik sangkalah. Ya Allah banyak dosaku, tapi saya tahu ampunanmu lebih besar. Berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah mengampuni kita. Daripada maka tahu cila kami maka je iya. Nampak utona hama galun na kena si serang tau cilaka tongang maaga ya kali pong natari ko tu maka dai alemu macilaka ya ana inda zannin abdi bi wala yukhalifu sannahu, saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku ya kona kafa kak madecing walengi madecing tapi kona kafa kak masalah walengi masalah yo anak kafata tu lima kada hanya berhati-hati. Pesan Andri Gurutta Imam Syafi'i, kalau mau mati husnul hatimah, selalulah berbaik sangka. Husnusan. Jangan suusan, selalu berburuk sangka. Pandang manusia dengan pandangan yang baik. Tidak ada kebencian, hatinya bersih, dan pikirannya yang positif itu mengundang matinya dalam keadaan husnul hatimah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari peristiwa Taif itu kita sudah bisa membaca bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada lagi yang ingin saya sampaikan. Ini prinsipnya Nabi Ta. Prinsip dasarnya Nabi Ta Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang kalimat doanya Nabi Ta. Tapi ada penggalan kata yang bisa kita pahami. Itu prinsipnya Nabi Ta. Illam yakum bika alayya gadabun fala ubali. Itu kalimatnya Nabi ta, panjang doanya di situ. Ya. Dia madarari kifong Allah Ta'ala, tapi ada penggalan kalimatnya itu tadi illam yakum bika alayya gadabun efuang asal de tomu macek uria, sepanjang kamu tidak murka kepada saya fala ubali, saya tidak pedulikan semuanya. Apapun yang terjadi hari ini, saya dihina, dilempari batu, direndahkan, tidak diterima, tapi sepanjang kamu tidak murka kepada saya, fala ubali, dek mana ujampangi itu selesai. Ini yang harus kita jadikan prinsip. Kita hidup ini tujuan utama kita mencari ridha Allah. Bukan mencari penilaian manusia, bukan mencari penghargaan manusia, bukan mencari dukungan manusia, tapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ubali, dek mana ujampang itu selesai. Itu prinsipnya Nabi ta. Prinsipnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia pengurutan Umar bin Khattab, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan ridha semua manusia. Tidak mungkin.
Nabi Muhammad saja manusia yang paling sempurna. Tahu suku, ampena. Tapi masih ada yang membenci. Abu Jahal, Abu Lahab yang membenci. Apa kau tahu maka sito jae pajaca. Maka tidak mungkin kamu bisa dapatkan fapujinna ridahnya semua manusia. Maka janganlah pedulikan itu. Yang kamu cari ridahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kamu cari. Sappa iriona fong Allah ta'ala. Kalau begini aman. Dan tidak pernah kecewa orang seperti ini. Makanya itu dulu ada seorang ulama besar. Namanya Rabi bin Haisam. Ulama besar ini. Yero Rabi bin Haisam ngalasai. Ya, ada mengatakan dia lumpuh. Ya waktu nakan nalasa, ye burangi roti kobenena. Roti itu roti yang mahal. Bahannya mahal, buatnya sulit. Bahkan biasa yang ditamu itu hanya tamu-tamu agung. Biasa diberi makan kepada raja dan orang-orang besar. Ye buraki benena, pamalasai. Itu biasa di komalasaki, biasa nampaki ye burang makasih kesinge. Ya komadisiki di sana jampangi. Sekali nama lasaki nampi ne buraki makasih kemana nih pati wira bepa de tone rule mandra. Ya. Pangondrangi manu itu dimaso. Malasa ini buraki makasih kesinge. Apa kota ni Rabi bin Haisam yo bura roti kesing istimewa. Iti wira ni kanakna. Pas na falenda iro anak corona Rabi bin Haisam tapang ka pengemis celeng na tangai. Wah, majal lo ko roti, betul naleka rotimu. Rabi bin Haisam nalitoang. Nalengi. Tonero pengamis dia kan nasi esa. Dia kan nasi esa. Dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sama nama itu dia nawaras lada. Dia nawaras lada. Tidak mengucapkan terima kasih. Jajiero anak-anak, maka dia anak-anak abah. Alangkah kecewanya ibu saya. Alangkah kecewanya ibu saya. Nah tungka-tungkai kasih me burak ko tuh masoli maresa buran nafak malasa ko. Mana kamu leto malinge? Iya roto malinge desa nesta pasilengi pega roti makasi pega maja. Pega roti soli, pega roti sempo. Oh iya tu roti mega kesat demu maleng makana makasi lada malengi. Aga nafau Rabi bin Haisam. Nah illam yadri fallahu yadri. Enak. Ya kode nistengiyero to malinge nilainya roti yang kita berikan tidak menghargai pemberian kita. Wallahu yadri. Tapi Allah tahu apa yang kita berikan. Allah tahu nilainya yang kita berikan. Tanya saya royana atau to malinge wita yang saya lihat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan bahwa kita telah memberikan yang terbaik. Itu keikhlasannya orang. Nah, ya roy di kecewa ki kutu lima papiro karena kita mengharapkan balasan dari orang bukan dari Allah. Wah, boleh kak mapa botiano mak beni kak talem-lem sisan na ya mapa boting angka bami solo cinampa nampa medde. Kecewa. Main kecewa. Sabab ya mina lo talem-lem apa lo tu patalem-lem te ko mape gawe. Nah, sisan na dia balas kecewa. Tapi orang yang berbuat karena Allah, joka kak talem-lem mapa boti anu kebetulan saya sempat. Yemi ko mapa boti kak natanya alena lisu tanya saja alena uharapkan uang Allah taala mi wakatai. Tapi nuleng ka mato tu nautus uang Allah taala tau talem-lem ko mapegau kak. Tapi dia nang kau jokai waktu nama pegau. Yang membalas saya itu adalah Allah bukan manusia. Itulah prinsipnya Nabi Muhammad. Ini prinsipnya Nabi Muhammad. Dan orang seperti ini tidak kecewa. Orang seperti ini akan dapat pahala dan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh melebihkan ke hadir. Jadi ini yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan berbuat karena Allah. Luruskan niat kita. Yang penting itu nama cek Allah Ta'ala, kita cari ridha Allah apapun penilaian manusia. Tapi yakinlah, kau makasih keikhlasan Allah gerakkan hatinya orang akan bagus kepada kita.
Itu Allah gerakkan. Kalaupun ada yang membenci, mungkin itu orang-orang munafik atau orang yang mati hatinya. Nah, itu. Jadi itu melebihkan ke hadir, itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sedikit saya mau sampaikan juga teladan dari Nabi. Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar sejarah, kadang di satu sisi orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Miskin. Kenapa? Memang ada riwayatnya. Rumahnya Nabi itu kecil. Begitu sempitnya rumahnya Nabi, Yakomoto imas sampajam penina feri-feriangi fangurut Aisyah nonroi mas sampajam. Berarti sempit. Tempat tidurnya di atas pelepah kurma. Kofasat dingin berbekas. Bahkan ada riwayatnya Aisyah denang kana si todo Nabi tak dua ngeso-meso. Ya koya soeng kanan reba aja desi gaga. Makanya kalau pagi pertanyaan pertama engkau gawat di Andre Aisyah. Ya kode gaga saya puasa sunnah hari ini. Makanya kalau dari sisi satu kita mengatakan Nabi ta itu macivi pakadinona. Nah, kalau itu sisinya mau dilihat. Tapi kalau sisi yang lain dan kita mau pikirkan sebenarnya Nabi Muhammad itu kaya. Pertama, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, dia memberikan mahar 20 ekor unta. Kalau harga untanya 30 juta, 20 600 juta, umurnya 25 tahun. Yang diperistri itu janda yang kaya raya. Sampai Khadijah waktu itu 2/3 peredaran uang di kota Mekah dikuasai oleh Khadijah. Bisnisnya bukan bisnis nasional, internasional. Nabi tak punya uang menikah dengan Khadijah, istrinya kaya raya, jelas dia orang kaya. Yang kedua yang harus kita pikirkan, pada perang Badar. Perang Badar itu kan dia cegah pedagang, orang-orang Quraisy yang berdagang. Di perang Badar, ganima yang didapatkan umat Islam itu 50.000 dinar. Tawanan Nabi tak 20%, berarti 10.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Ibu, 4,25 gram 1 dinar. Tareking gerek ko 10 dinar. Macam tu ibu-ibu reking kulawang. Ya, 4,25 kali 10.000. Ya, 40 sabuna lebih gerang ulawang. 40 sabu gerang. Ternyata 40 gerang, 40 sabuna gerang. Berarti 40 kilo. Kau tahu 40 kilo duit umurnya Nabi pada waktu itu 54 tahun, 53, 54. Kau tahu 50 nya 4 tahun umurna, 40 kilo ulawanna. Ternyata 40 gerang, 40 kilo ulawanna. Modena palau gangka mate sogito. Sogito. Itu Nabi tak. Tapi ketika ifamadangi Nabita, betul na ifamadan Nabita natanai Aisyah. Aisyah, engkau gaduit makatan ni. Maka dia Aisyah hanya 7 dirham. Bukan dinar lagi, 7 dirham uang saya. Maka dia Nabita Aisyah, asida kengamana ni itu? Pacapui. Masiri kak mangolok yolona fongana ta'ala. Engkau mau faduit yakatan ni. Angka sompulo tak bali bola tak siji seleta lomak balancana de nagaga ya lengi, maka saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati Nabita tidak 1 sen pun uangnya di rumah. Bagaimana ngilo ya roga gay megalada 40 kilo fegi lolau. Nah di sana fa koja Nabita tanya fa boto, tapi kemana uang itu? Semuanya digunakan di jalan Allah. Semuanya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Sampai ada orang Badui pernah bercerita bahwa saya minta sedekah kepada Muhammad, saya diberikan kambing antara 2 gunung. Egane robembe na berangi Nabita. Tama ko seleng, ye Muhammad ko ma bere sama na de na metau kasiasi. Itulah Nabita. Makanya dalam kitab itu min akhlaki Rasul, di antara akhlak-akhlaknya Nabita itu seperti alabunganna, seperti angin yang berhembus. Itu angin yang berhembus tidak perhatikan nigi-nigi na kena.
Ya fo di biasa maki makada oh sahabatku ye, si fo jilada kak ye, biasa tokan tulung ye. Ko Nabi ta tidak, siapapun sama ala bungan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ajak mo tafada Nabi ta. Pade narule mewa fada. Ajak mo tafacapu agak gata. Ye muaro banyak-banyak lah memberi, banyak-banyak bersedekah. Malu kita bertemu dengan Nabi. Kalau kita kembali bertemu dengan Nabi, maka dia itu token di itu tahu rekeng itu egana gagana na cemak bere. Itu kita malu bertemu dengan Nabi. Coba dibuka Al-Quran, buka Al-Quran. Kita lihat Al-Baqarah ayat 259 bercerita tentang Usair. Usair itu seorang yang dimatikan oleh Allah 100 tahun baru dihidupkan kembali. Yero Usair bawa makanan, tapi makanannya tidak rusak 100 tahun. Tapi untanya sudah menjadi tulang belulang. Untana 100 tahun matena. Ifatoko pemang ifatui. Furana ifatokong Usair, yero untana Allah susun kembali yero buku-bukuna. Nawasian refemang nampak taruh juku. Akhirnya hidup kembali untanya seperti biasa. Usair mengatakan, saya sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa membangkitkan kembali sesuatu yang sudah hancur. Itu 259. Pada ayat 260 Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah, ya Allah saya ingin membuktikan bagaimana kamu bisa membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah perintahkan Ibrahim ambil 4 burung, 4 jenis burung. Lalu kamu potong. Setelah dipotong ambil dagingnya, dicincang dagingnya, disatukan di blender. Blender ya Rob. Padahal ini engka manu, engka janga-janga misalnya dan beberapa binatang itu. Nah pasti campur ya dagingnya, nah blender. Nampai ya dagingnya pura i blender bagai pai. Engka sek di kobulu kato kobulu sek di, kato sek di kue 4. Di saat furan yonangin natiwi kicopo na bulu Nabi Ibrahim disuruh berteriak panggil namanya binatang itu, burung itu. Misalnya gora, manu, ya miro daging manu mesu manang, lalu bersatu kembali hidup ayam itu. Maka dia jangan-jangan, maka lutu ya semua dagingnya, furan di balendar. Sama tau pasti lagi maka dia yonangin daging jangan-jangan, ya miro yang bersatu lalu kembali bersatu kembali dan hidup kembali. Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah bertambah keyakinan saya kepada Allah. Itu 260. 259 bercerita tentang Usair yang dibangkitkan untanya kembali. Berbicara 260, Nabi Ibrahim melihat bukti bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali sesuatu yang sudah di blender, dicincang-cincang bisa hidup kembali. Tapi 261 Allah mengatakan, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Kalau kita lihat Al-Quran, mulai ke makada majik nampak kurang-kurang yang sama nasi garu-garu. Silahuna bicara tentang kebangkitan, kenapa langsung sedekah lagi yang diceritakan? Ternyata munasabahnya ayat ini bahwa sedekah itu sangat besar pengaruhnya di saat hari kebangkitan nanti. Jadi itu tomege fasidekana, dia akan ditolong oleh sedekahnya di hari kebangkitan nanti. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, maka datanglah sedekah. Sedekah inilah yang paling hebat menolong yakui fatokong itematu fole kiku burukna. Letu asori monri. Ya, letu asori monri. Makanya itu banyak orang menyesal nanti yang tidak mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas salihin. Fuang, bene wading ita fale suka cinampe. Fale suka kulinoe. Mai mulo lesu fa asaddaka loka lesu masih dekat manangnya gagaku. Bayangkan sedekahnya dulu yang dia sesali. Loka lesu masih dekat manangnya gagak. Mondri bani nakada wa aku minas salihin loka lesu masampaja loka lesu pego mana sedekahnya dulu karena dia langsung melihat bagaimana luar biasanya sedekah dalam kubur di hari kebangkitan bahkan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah bersedekah. Banyak bersedekah. Bapak Ibu,
Kita lihat dalam Al-Quran, yaitu korangi kata mal. Mal itu artinya harta. Makanya orang mengatakan zakat mal. Mal, harta. Kalau jamaknya harta, amwal. Amwal. Coba-coba kau mengaji, Ki. Yang mengaji pakai terjemahan. Asal runtuh, Ki, kata harta, baik bentuk satu atau bentuk jamak, mal atau amwal, bersambung dengan damir, kata ganti. Hu. Itu kata ganti untuk satu. Satu, hu. Kalau harta bersambung dengan hu, pasti itu cerita tentang hinaan, celaan. Ya. Contoh, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya Abu Lahab. Harta berhubungan dengan hu. Tapi kalau harta berhubungan dengan hum itu jamak. Ya, hum banyak, maka pasti itu kemuliaan atau pahala yang berlipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum. Harta berhubungan dengan hum. Itu Al-Quran isyaratnya luar biasa. Makanya orang yang mengkaji Al-Quran itu, dia tambah keyakinannya bahwa Al-Quran itu betul-betul luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu saja kalimatnya kita bisa pahami, seolah-olah Al-Quran berpesan, kalau harta yang kamu miliki hanya berhubungan dengan satu orang, dimitau tulimannya menyamangiwi, alena mi bawa neo berhubungan, tidak mau berbagi, maka harta itu atunanga matu risesena. Tapi kong kawaramparang berhubungan dengan orang banyak yang menikmati, banyak yang diberi, maka harta itu akan jadi kemuliaan baginya. Kan ini perlu. Ya kalau ki mancaji malap biaga gata, ya berhubunganlah dengan banyak orang, kasih orang. Oh supaya bukan cuma kita yang menikmati, keluarga kita, tetangga kita bisa menikmati harta kita. Itu yang akan dilipat pahalanya dan jadi kemuliaan. Makanya saya ingat Andre Gurta, Haji Abu Nawas Bintang, waktu saya dulu di Ma'had, maka di Gurta, ya kole suko, polo-polo aku agak-agak lokia saramaiwe, ya, aja naik komi tuh di folianga, foli-foli aku agak-agak, demo ancaji fanrita ko makadi ko, kade Gurta, demo ancaji fanrita ko makadi ko, itu pengkaderan ulama, dia katakan demo ancaji fanrita ko makadi ko, ternyata betul. Karena dia gaga si di hadis, dia to gaga si di ayat kok kurangi, pakai lebih to kedi. Tidak ada. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran atau hadis memuliakan orang kikir. Sementara keulamaan itu kemuliaan. Tidak mungkin mancaji fanrita kok kedi kok. Maka di hadis Nabi Tama jabalallahu waliyan illa bisaha wa husnil huluk. Denan caji wali. Denan caji kekasih Allah, dia tahu kecuali engkau dua sifat dasarnya. As-sakha itu ala bongeng, wa husnil khuluq si bawa makasing ampena. Jadi kau engkau tahu maka dilada tidak bisa jadi kekasih Allah itu, tidak bisa jadi wali. Ya, karena tidak ada sifat dasarnya seperti itu. Maka kita belajar berbagi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melebihkan ke hadir, terakhir yang ingin saya sampaikan, terakhir ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Aisyah. Aisyah mengatakan itu sepertiga malam terakhir pas dika, Nabi itu sudah berdiri salat. Sepertiga malam kedua saya bangun, Nabi masih salat. Sepertiga malam terakhir saya bangun, Nabi masih salat. Biasa Nabi tak boro-boro aja nama sampai jam pening. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat malam. Karena itu dia wajibkan dirinya. Wajib bagi Nabi untuk salat malam. Itu kebiasaan Nabi. Salat malamnya, salat tahajudnya. Boro-boro aja nama sempanya. Makanya di komaceki ko Nabi tak. Magagato sampai jam penita tuh. Bagaimana ibadah kita yang mau mengikut kepada Nabi. Itu Nabi tak. Maka itu Nabi tak membenci orang tidak suka orang tidur sebelum Isya. Tapi Nabi tidak senang kepada orang yang sudah Isya tidak tidur tanpa kegiatan. Kecuali kemampuan ki aja toh si tidur rokok. Ya, itu.
Nabi itu tidak suka kalau tidak ada kegiatan, dia tidak tidur sesudah Isya. Jadi Nabi tak fura Isya, tidur. Nanti dia bangun kalau tengah malam. Sepertiga malam terakhir dia bangun dan tidak tidur lagi sampai subuh. Itu si ini capuk via romatu. Ya, lofis tama sepertiga, nabi itu matindro. Amo subuh maresa toni. Bahkan itu dalam kesehatan ternyata 4 jam pertama sesudah Isya itu tidur yang paling berkualitas. 4 jam sesudah Isya tidur, baru gunakan kekuatanmu untuk bangun bertahajud. Man talabal ula sahiral layali. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menuntut kemuliaan, terjagalah di malam hari. Sampai jatah Bapak Ibu, salat malam kita. Ya. Tapi aja sampai jam penita minta pada jam pangi sampai jam 5 waktu tak. Ya. Makanya itu dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Baru wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Itu wa aqimis salat, itu dia cerita salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu, wa minal lail, dari sebagian malam. Ajak mau dia mana nawan ni? Minal lail, sebagian malam itu. Fatahajjat bihi. Berdiri juga tahajud. Nafilah, tambahan dari salat 5 waktu itu. Jadi dia cocok tahajud nampak dia nama kasih sampai jam 5 waktu. Salat 5 waktunya diperbaiki dulu. Jadi ya dia pada makasih sampai jam 5 waktu tanah jolok tanpa dicengi. Tanpa dicengi jolok sampai jam 5 waktu tak. Sudah biasakah, baguskah salatnya, di awal waktu kah, mak bere jamak muakik, itu dulu yang diperbaiki. Baru kalau bisa tambahlah salat tahajud, meskipun 2 rakaat. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang terhormat. Salat kita. Maka dia pengulut Umar bin Khattab, ladina lima la salata lahu. Dia gaga mana punangi tau dia nasampaja. Saya ulang kembali, dek gaga agama na punangi tau dek na sampaja. Makanya itu waktu nai gajah penguluta Umar, waktu itu Umar mancaji imang ima sampaja subuh nai gajah. Ya. Itu Abu Lu'lu datang membawa pisau yang bermata 2. Nah tikam penguluta Umar boleh mondri. Sampaja subuh ya jadi imam. Terpaksa penguluta Umar mundur waktu na boleh gajah. Karena batin ini gajah tembus yololoi mondri. Bahkan 3 kali tembus. Ondo lada nalona pengluta Umar yako mandrei mataru mesu. Yako menungi mataru to mesu. Ya rotu na purai gajah soroloi mondri digantikan oleh sahabat maju. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf yang maju menjadi imam pada waktu itu. Jadi ko lari wi imange aja tosi di tomaruka maka medde imange. Yang di belakangnya itu maju lanjutkan salat. Ya. Lanjutkan salat. Meskipun pendek, diringkas salatnya karena dia tahu ada masalah dengan Umar. Nah, setelah selesai salat, madepungan itu Umar. Ternyata Umar pingsan. Pingsan. Karena lukanya memang malamu. Pingsan. Ifatalinga, catalinga. Ang kami tahu mengarang maka ada coba-coba gare. Ya panguluta Umar, ya komengkalinga bapapa. Salah mengkalinga bang, papa itu sama anak dia negara jampang lagi. Coba-coba gare bangi do cilinan. Nampi maka data Allahu Akbar, mataru talinga penguluta Umar. Kada kamati salah. Lo ni gak masam paja tau Bayangkan ero tahu pinsang ibangi do cilina mataru talinga. Ya foi di koni lebo na bolata monro corona masigi tu gora-gora di sana pinsan aja talinga. Magai karena dia itu gagap perhatian tak. Ya penguluta Umar sudah connect dalam otaknya, pikirannya, sempajangi pas diasankan meskipun pingsan langsung sadar kada kamati salah. Maka teh kurang ni masa pajang. Ya, maka dari Umar batika pacingi lo na tutup itu lukanya, maka dia loko maga, maka dari Umar loka masam pajang. Loka masam pajang. Padahal tu sampajakon loka masam pajang. Maka teh mulai masam pajangnya dalam kondisi seperti itu. Maka dari Umar selama engkau mau nyawaku, engkau faringaraku, maka wajib saya melaksanakan sholat. Ladina limalla salatalahu. Desa gaga mana tahu de ina sampaja. Makanya aku impusmi, aku lima tak nampak dina toma sampaja.
Maga pangulut Umar betu yo oleh mon riwe kata lu nama sampajamu. Nampai impus dia na sampaja. Ko malah adalah sata ir ta jagi lalu sampajata kama mati ki. Mati na capuri ki jadi ta sampaja. Justru di situ perlu lebih diperbaiki lagi salat. Dina sampaja loro, mati di waktu loro, na capuri ja. Mati asara, dina sampaja asara, na capuri ki ja. Meninggalkan salatnya. Maka to melebihkan ke hadir. Kita contoh Nabi, manusia agung, mulia, dijamin dosanya diampuni, kebaikannya sudah diterima, tempatnya surga, tapi salatnya boro-boro aja na taruh sempaja. Ini deva gaga jaminata, itu neri sama kadamaga, toma kutulada mas sempaja. Ya, jadi makanya to melebihkan ke hadir. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita bisa menjaga salat kita dengan baik. Ya, di awal waktu bisa berjamaah dan bisa tambah dengan sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ke tempat yang terhormat. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.